Perkenalkan, nama saya Alfandi, saya dari kelas 4C. Di sini saya mengerjakan sebuah tugas, itu di sini disuruh mereview perbandingan 5 metode SDLC. Nah, langsung lanjut saja ke materi yang telah saya buat. Pertama itu kita harus mengetahui dulu apa itu SDLC. Nah, SDLC ini eh, proses sistematis untuk membangun perangkat lunak yang menjamin kualitas dan efektivitas biaya. Nah, itu yang disebut dengan SDLC. Nah, lalu tujuan perbandingannya itu untuk memahami kelebihan, kekurangannya, dan situasi terbaik. Nah, nih. Dan biasanya itu untuk situasi terbaik untuk menerapkan setiap metodenya. Yang ketiga itu ada metode yang dibahas. Ini wajib yaitu waterfall, agile, V-model, dan iteratif dan spiral. Lalu kita masuk ke waterfall model. Nah, di sini ada waterfall model, yaitu karakteristiknya itu linear dan sequential. Satu fase harus selesai sebelum fase berikutnya dimulai. Nah, berarti dia seperti satu persatu. Di sini ada kelebihannya, yaitu FM ini kelebihannya, WM ini kelebihannya mudah dipahami dan dikelola, dokumentasi sangat lengkap, cocok untuk proyek dan keburukan yang kaku dan jelas. Lalu WM ini juga ada kekurangannya, yaitu tidak fleksibel, terus terhadap perubahan, terus resikonya tinggi, error baru terlihat di akhir siklus. Jadi setelah semua dikerjakan, errornya baru nampak di akhirnya. Lalu ada agile metodologi. Nah, ini tuh karakteristiknya itu iteratif dan incremental, fokus pada fleksibilitas, kolaborasi tim, dan umpan balik pelanggannya. Di sini ada kelebihan AM ini tersebut sangat adaptif terhadap perubahan kebutuhan. Lalu ada rilis produk lebih cepat atau MVP. Lalu ada kepuasan pelanggan tinggi karena keterlibatan aktif. Lalu kekurangannya dari AM ini dokumentasi seringkali minim, memerlukan komitmen tinggi dari tim dan kliennya. Lalu kita masuk ke V-model, validation dan verification. Nah, ini tuh karakteristiknya tuh perluasan dari waterfall, di mana setiap fase pengembangan memiliki fase pengujian yang setara atau bentuk huruf V. Nah, di sini kelebihannya V-model ini disiplin tinggi, perencanaan pengujian dilakukan sejak dini, probabilitas keberhasilan lebih tinggi dibanding waterfall. Namun kekurangannya tetap kaku seperti waterfall, tapi tidak untuk proyek kompleks dan dinamis. Kita masuk ke spiral model. Itu spiral model ini kombinasi iteratif dan waterfall dengan fokus utama pada analisis risiko. Lalu kelebihannya itu bisa kita lihat di sini. Kelebihannya manajemen risiko terbaik untuk proyek skala besar. Jadi kita kalau proyek kita besar menggunakan spiral model. Fitur dapat ditambahkan secara bertahap. Lalu kekurangannya bisa mahal dan membutuhkan tenaga ahli manajemen risiko. Terus ada proses sangat kompleks. Di sini kita bisa lihat perbandingan singkatnya.
di sini filter waterfall. Nah, waterfall tuh filternya rendah, fleksibilitasnya rendah, kebutuhannya jelas di awal, risikonya tinggi, lalu keterlibatan kliennya di awal atau di akhir. Kalau Agile nih sangat tinggi fleksibilitasnya, kebutuhannya bisa berubah, risikonya rendah, jadi sesuai kebutuhan. Lalu ada V model nih fleksibilitasnya rendah, cuman kebutuhannya jelas di awal, berarti sudah jelas di awal. Risikonya terkendali, berarti yang momen aman bisa di V model. Dan kliennya awal atau akhir. Di sini interaktif, kebutuhannya sedang, kebutuhannya berkembang. Dia berkembang, resikonya menengah, keterlibatan kliennya menengah juga. Yang terakhir tadi ada spiral, fleksibilitasnya sedang, kebutuhannya kompleks, jadi terpenuhi, resikonya sangat rendah, dan keterlibatan kliennya tinggi. Ini cukup bagus juga. Lanjut kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya dan rekomendasi dari saya itu gunakan waterfall atau V model jika proyek ingin anggaran tetap, waktu ketat, dan persyaratan yang tidak akan berubah. Lalu gunakan Agile untuk proyek startup atau pengembangan aplikasi model yang butuh inovasi cepat. Lalu gunakan interaktif jika ingin menulis fungsi dasar dengan cepat. Lalu gunakan spiral untuk sistem krisis dengan risiko kegagalan tinggi, misal sistem medis atau militer. Nah, mungkin saja yang bisa saya menjelaskan lebih jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.